Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, good selamat di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis. Seperti biasa di 1 bulan sekali saya ada obrolan langsung Good News FM, ada obrolan langsung bersama dengan salah satu konsorsium kami, Pastor Budi Hidayat, dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu beliau. Selamat siang Pastor, apa kabar? Siang Indi, kabar baik dan sehat. Puji Tuhan. Pastor, kegiatannya apa kabar nih? FJF dan kegiatan Pastor kayaknya padat banget. Kemarin sempat keluar kota ya? Iya Peresmian nih. Prodia. Oh ya, cukup padat hari-hari ini. FJF apa kabar Pastor? Baik. Padat acara juga. Oke, ngulik dari Pastor juga nih. Ada satu tema yang cukup menarik buat Good News Family semua karena kita ada di zona bisnis ya Pastor ya. Hard work. Pastor boleh bagikan nih, kita to the point. Ya. Biasanya cuma tanya kabar hard work kalau apa kebenaran atau firman Tuhan ngomongin tentang hard work seperti apa sih Pastor? Untung kamu tanyanya firman Tuhan ya. Soalnya Alkitab. kalau kamu tanyanya sama saya sih nggak suka hard work. Oke. Sukanya tidur dan makan. Oke. Tapi tentang bekerja itu kan etos, kemudian menjadi etos kerja itu sebenarnya salah satu nilai dari Alkitab, nilai dari kerajaan Allah, nilai dari Tuhan. Sejak manusia pertama diciptakan, Tuhan menciptakan manusia untuk menikmati hubungannya dengan Tuhan, untuk menikmati Taman Eden, tetapi juga untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Jadi etos kerja itu sudah menjadi bagian built-in dari desain Tuhan untuk manusia, diberi kemampuan dan diberi tugas untuk bekerja. Jadi ya jangan heran kalau kita ini bekerja gitu ya. Bahkan di Perjanjian Baru ada ayat yang mengatakan kalau orang tidak kerja jangan makan misalkan. Nah, itu kan kembali menegaskan di Perjanjian Baru tentang apa yang namanya etos kerja, bahwa pekerjaan adalah bagian dari kehidupan kita, dan Tuhan sejak awal dari kejadian mendesain kita untuk kita bisa bekerja, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bekerja. Jadi bekerja itu adalah bagian dari rancangan Tuhan dan juga satu kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Nah, kita nih kalau kita menyadari itu, maka kita perlu enjoy pekerjaan kita ya. Jadi kita perlu menikmati itu. Jadi kita nggak menganggap bahwa pekerjaan itu suatu hukuman, tapi pekerjaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Atau bahkan itu adalah bagian dari berkat Tuhan bahwa kita bisa bekerja. Nah, kalau perspektif kita begitu, maka kita akan rajin untuk bekerja. Kalau kita ngomong soal hard work ya, kita rajin bekerja. Kenapa? Karena kita menikmati. Seperti contoh ya, kalau Anda tanya, ada orang ngajak saya, yuk makan nasi Padang begitu, saya udah nggak perlu mikir gitu ya, mangkat gitu. Sesuatu yang menyenangkan, yang saya suka lakukan gitu ya. Jadi dan artinya sesuatu yang suka saya lakukan itu akan saya ulangi ya, dan sesuatu yang bukan menjadi beban ya, tapi sesuatu yang saya nikmati gitu, sesuatu yang kemudian dengan senang hati saya mengulangi, dengan senang hati saya melakukannya, dan senang hati saya melakukannya dalam jangka yang panjang. Misalkan ya, kalau saya misalkan punya hobi goes begitu, kalau itu sesuatu yang saya menyenangkan, maka bisa setengah hari nggak pulang lupa. Saya pernah malah 1 hari itu berangkat jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Pernah. Ya. Artinya itu nggak menjadi beban. Badannya capek sih, tapi activity-nya itu nggak menjadi beban. Tidak membosankan juga ya, Pastor ya?
tidak bosan dan tidak menjadi Nggak beban ya. bosan. Orang lain mungkin melihat kasihan ya, atau mungkin ada yang mengatakan itu Mm-mm. edan, ya sudahlah. Atau yang mengatakan, lalu apa kamu nggak capek? Gitu ya capek, tapi activity-nya itu menyenangkan gitu ya. Mm-mm. Jadi, nah itu sebenarnya perspektif hard work itu harusnya dilihat dari sana ya, Mm-mm. bukan dilihat dari sesuatu yang kemudian menjadi semacam hukuman atau keterpaksaan Mhm. atau keharusan gitu. Nah, kalau Mhm. kita melihat hard work sebagai satu keterpaksaan atau keharusan, ya menjadi siksaan, menjadi apa? Yang menjadi siksaan, bahkan mungkin Hukuman ya Pastor kata ya. yang lebih tepat itu perbudakan oleh Iya. pekerjaan ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi saya ingin mengajak kita melihat hard work itu sebagai bagian dari desain Tuhan, bagian dari kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, Mhm. dan bagian dari panggilan Tuhan supaya kita hidupnya berbuah. Mhm. Nah, artinya buahnya itu harus makin hari makin lebat. Nah, kalau kita sudah ngomong soal buah yang lebat, ya tentu sudah bicara soal, nanti kita bicara soal work smart ya, tapi Ya. bagian dari Mm-mm. itu adalah Mm-mm. memberikan hidup kita, Ya. memberikan energi kita, memberikan waktu kita untuk kita berbuah makin lebat. Tapi sekali lagi kalau perspektifnya ini sesuatu yang kita nikmati, ya orang bisa saja melihat kita kerja keras, tapi buat kita sebenarnya itu bukan kerja keras ya, itu sesuatu aktiviti yang kita nikmati dan kita suka melakukannya, dan sebagai buahnya atau hasilnya hidup kita itu berbuah, atau Mhm. bahasa bisnisnya itu kan produktif gitu. Yes. Itu Mm. saya kira work hard harus dilihat dari perspektif itu. Ya. Oke, Pastor tahu nggak sih ngomong kayak gini nih jadi kayak adem, jadi penghiburan juga, kayak jadi kekuatan. Oh ya ya, ada satu apa namanya perspektif yang berbeda karena seringkali kita juga kayak beranda-anda kan Pastor ya. Seandainya dulu Opa Adam nggak kayak gini kita nggak dapat hukuman. Ada berapa yang suka beranda-anda begitu? Ada yang apa bercandanya begitu sih, seandainya. Well, Ya. saya nggak akan lari ke sana, tapi lebih kepada kan kita ada kecenderungan nih Pastor supaya kita tidak memiliki kecenderungan hard work itu kan ada orang yang hobinya kemudian bekerja, jadi menjadi workaholic. Kalau saran Pastor sendiri supaya orang menyebut hard work itu kemudian tidak menjadi workaholic seperti apa Pastor? Tanpa menjadi Oke, sebelum workaholic. sampai ke sana ya, sebelum ke sana Ya, tadi siap. saya mau Oke. mundur dikit. Jadi kalau kemudian kita itu percaya kepada etos kerja yang baik, di Mm-mm. mana kita mau hidup kita berbuah, ya bahasa bisnisnya itu produktif, dengan memberikan apa yang terbaik dari kita. Mhm. Nah, jadi kalau namanya orang kerja capek itu mah biasa, gitu kan. Capek secara jasmani itu biasa. Nah, kalau capeknya secara mental lebih berat tuh. Artinya kalau kita tuh tidak menyukai activity yang kita lakukan, Mhm. ya kan, bekerja itu tadi menjadi suatu keharusan atau menjadi suatu kewajiban, itu yang capek bukan badannya, capek mentalnya. Nah, capek mental ini sembuhnya lebih susah daripada capek badan. Karena kalau capek badan, malam kita tidur, pagi udah seger lagi kita. Tapi Iya. kalau yang capek mentalnya oleh karena kita itu salah melihat pekerjaan, perspektif yang salah dari melihat pekerjaan itu sendiri, ya, atau kita tidak menikmati karena punya perspektif yang salah, akhirnya kita nggak menikmati pekerjaan, kita selalu melihat pekerjaan sebagai suatu kewajiban atau suatu paksaan, ya yang capek mentalnya. Kalau capek mental Mhm. ini sembuhnya lebih lama. Nah, kembali ke pertanyaan tentang workaholic ya. Mhm. Kita harus menyadari dalam hidup ya, semua itu ada batasnya. Semua lah dalam hidup itu ada batasnya ya, nggak bisa kita hidup nggak punya batas gitu. Artinya apa? Sesuatu yang kita lakukan melebihi batas itu akan menjadi sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa segala sesuatu ada batasnya, dan ketika batas itu dilanggar akan menjadi sesuatu yang negatif. Nah, sebenarnya dalam bekerja juga gitu ya, bekerja itu ada batasnya. Batasnya apa? Sebagai contoh ya, sebagai contoh, Tuhan mendesain 7 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Mhm. Itu kan desainnya Tuhan.
Sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu mendesain manusia bekerja 7 hari, 1 hari beristirahat. Dan Tuhan sendiri memberikan teladan, ya kan? Dia beristirahat di hari ke-7 misalkan. Nah, kemudian kalau orang bekerja penuh 7 hari tanpa istirahat, mungkin bisa 1-2 minggu, ya kan? Tapi kalau terus-menerus sepanjang hidup dia bekerja 7 hari seminggu tanpa istirahat, ada loh ini orang-orang yang gitu. Nah, itu melebihi batas gitu ya. Mungkin secara duit dapatnya lebih banyak, tapi kan kembali itu melebihi batas. Batas yang mana ya? Batas yang diteladani Tuhan sendiri misalkan. Lalu apalagi Tuhan menciptakan siang dan malam. Siang untuk kita bekerja, malam untuk kita beristirahat. Nah, mungkin nggak perlu diterjemahkan letter luck bahwa kita nggak boleh bekerja setelah matahari terbenam, karena nggak ada ayat yang mendukung itu ya. Tapi intinya ada keseimbangan antara kapan kita bekerja dan kapan kita melakukan aktivitas lain. Ya, aktivitas lain itu bukan hanya tidur, aktivitas bersama keluarga, aktivitas makan. Artinya hidup yang seimbang itu ya ada porsi-porsinya yang seimbang gitu ya. Walaupun kata seimbang untuk masing-masing orang bisa artinya sedikit berbeda-beda kan. Tapi pada intinya kan Tuhan itu memberikan aturan, rule gitu ya. Aturan dalam arti rule ya, rule. Rule itu beda sama law ya kan. Rule itu prinsip gitu. Ada siang, ada malam, ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita bekerja, berarti ada porsinya kita bekerja, dan kalau itu dilanggar, artinya melebihi itu, menjadi sesuatu yang negatif. Nah, kemudian itulah yang disebut sebagai workaholic ya. Nah, tapi mungkin salah satu yang mendasari workaholic apa sih? Saya kira motivasi orang workaholic bisa banyak sih. Bisa misalkan ya, ingin membuktikan diri, bisa, ya kan? Apalagi kompensasi dari rendah diri bisa. Ya, betul. Mungkin yang paling banyak ya ketamakan ya, greedy. Mungkin yang paling banyak adalah ketamakan, greedy. Nah, sama, tamak itu kan artinya kita mau mendapatkan lebih daripada yang sebenarnya memang Tuhan sudah sediakan buat kita. Makanya Pastor Jeffrey Rahmat itu selalu mengajarkan kepada kita apa yang bisa datang sendiri tidak usah dikejar. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Makanya kita perlu fokus kepada kerajaan Allah misalkan. Supaya apa? Supaya yang lain itu nggak usah dikejar, datang sendiri. Karena itu sudah merupakan janji Tuhan gitu ya. Artinya tadi kita mengatakan ya kita ini harus tahu batasnya, dan ketika batas itu bilang, oh ya tadi soal ngomong greedy ya. Jadi supaya kita itu nggak terjebak kepada workaholic yang sebenarnya nggak perlu juga. Kenapa? Dasarnya greedy, dasarnya ketamakan. Ya, salah satunya tadi yang aku bilang orang haus kekuasaan bisa, orang ingin membuktikan diri ya bisa, motivasinya beda-beda. Tapi mungkin yang paling banyak adalah soal greedy atau soal ketamakan. Gimana supaya kita nggak tamak? Ya kembali kita tahu mana yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita, mana yang kita nggak perlu kejar karena kita tahu itu akan datang sendiri dalam kehidupan kita. Itu Indi. Yes, ini keren Pastor ya. Jadi kalau kita ngerti ada sesuatu yang sudah disediakan, kayak kita tuh nggak perlu ngoyo ya Pastor ya. Ada firman juga yang bilang susah payah tidak menambahinya, kayak gitu kalau Pastor ya. Ya benar sekali. Artinya bekerja itu satu hal yang bisa dikatakan sebenarnya bekerja itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan ya, ibadah gitu. Bahasa Inggrisnya itu kan serve ya, sebagai bagian dari kita melayani Tuhan. Bukan hanya melayani, bukan dalam arti kecil melayani di gereja ya, tapi sebagai bagian menunjukkan bahwa kamu Tuhan, aku adalah manusia ciptaanmu. Mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, salah satu bagian dari itu adalah kita bekerja gitu. Gitu ini. Oke, Pastor. Berikutnya nih, Pastor sering dengar pendapat ya. Kayak beberapa waktu yang lalu juga sempat ada seminar
dari Edward Suhadi ya Pastor ya. Iya, Work hard, work work smart. smart. Nah, itu dia. Nah, sebuah pendapat ini kan sering kita dengar, lebih baik work smart daripada work hard. Nah, Pastor mungkin bisa jelaskan sedikit nih tentang hal ini. Di depan tadi Ya, sempat saya sih pilih ini, gitu. Pastor silakan. ya yang sempat kita bahas sih Hmm. pembicaraan kita sebelumnya tentang cerdik seperti ular itu ya, Yes. itu seperti merpati. Jadi saya waktu itu kan saya sharing ya, cerdik seperti ular ini sebenarnya berbicara tentang Keren banget, kompetensi, Pastor. sebenarnya bicara tentang productivity, sebenarnya berbicara tentang menggunakan teknologi gitu ya dalam kita bekerja. Kalau konteksnya dalam pekerjaan, apa namanya, sehingga hidup kita lebih, pekerjaan kita lebih produktif lah gitu. Nah, jadi work smart itu kalau sebenarnya antara work hard dan work smart nggak perlu bukan gini, kita nggak harus memilih salah satu. Ya, Dua-duanya harus menjadi bagian dari kehidupan kita dalam pekerjaan kita. Cuman selain work hard yang tadi saya katakan ya, artinya apa? Work hard itu artinya apa? Kita memberikan yang terbaik apa yang ada pada kita. Ya, waktu kita yang terbaik, energi kita berikan semuanya, nggak tanggung-tanggung, pikiran kita berikan semuanya untuk pekerjaan kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita capek, ya biasa itu gitu. Nah, tapi kalau kita mau berbuah lebih lagi, maka kita harus meningkatkan ya. Tadi kalau yang tadi saya katakan, semua ini kan berbicara tentang komitmen kepada pekerjaan. Nah, selain komitmen, kita harus membangun kompetensi. Karena ini saya nggak bisa gambar, tapi Anda membayangkan aja dua sumbu lah, satu sumbu komitmen, satunya sumbu kompetensi. Produktivitas adalah perkalian antara kompetensi dan komitmen. Jadi area ya, kalau ke atas itu komitmen, ke samping itu adalah kompetensi, ke atas dan ke samping, kemudian area yang diarsir itu adalah namanya produktivitas. Di mana berarti semakin tinggi kompetensinya, semakin tinggi komitmennya, makin tinggi produktivitasnya. Tapi jangan lupa juga makin tinggi kompetensinya, makin tinggi juga produktivitasnya. Betul ya? Nah, kalau komitmen itu ditarik terus, ya tadi saya katakan komitmen kita tuh ada batasnya. Kalau komitmen ditarik terus, apa yang terjadi? Yang pertama capek. Ditarik lagi apa yang terjadi? Capeknya mental, namanya burnout. Capeknya di mental namanya burnout. Jadi komitmen kita itu walaupun komitmen baik, tapi ada batasnya tuh, nggak bisa ditarik terus. Nah, kompetensi itu sebaliknya sesuatu yang bisa kita kembangkan terus dengan cara kita belajar atau dengan cara apalagi menggunakan teknologi atau apalagi yang bisa kita lakukan memperbaiki metodologi, apalagi yang kita bisa lakukan membangun sistem, apa yang kita bisa membangun budaya. Nah, itu bisa ditarik panjang sekali itu ya. Jadi apa namanya, kita perlu membangun komitmen ya, tapi menyadari bahwa komitmen itu ada batasnya. Tapi kalau kompetensi itu kita bisa bangun mulai dari diri kita. Kalau diri kita sudah mentok, gimana kita membangun tim? Lalu apalagi menggunakan teknologi, apalagi manajemen, apalagi sistem, apalagi membangun budaya, gitu ya. Apalagi delegasi. Itu bagian dari kita meningkatkan kompetensi kita terus. Nah, arsirannya itu namanya produktivitas. Artinya makin ditarik ya arsirannya, areanya makin gede nih. Di mana komitmennya udah mentok, udah nggak bisa naik lagi. Lebih lagi apa yang terjadi ya, kita bisa secara fisik bisa sakit kuning. Kalau secara mental kita burn out, ya kan? Tapi kalau kompetensi ini masih panjang nih leverage-nya yang kita bisa leverage ya untuk meningkatkan produktivitas kita. Jadi ya harus pinter-pinternya work hard and also work smart. Oke, ini bukan pilihan ternyata soal dua-duanya. Seperti yang Pastor bilang bulan lalu juga, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu tuh kombinasi yang kayaknya bikin utuh
otentik ya Pastor ya. Jadi Ya. nggak bisa pilih nih. Kayak tadi pertanyaan saya yang mana yang lebih baik gitu ya. Apakah pertanyaan saya berikutnya, apakah dua-duanya dilakukan secara situasional? Ternyata enggak. Karena yang namanya komitmen itu berbatas ya Pastor ya. Mau ditarik seberapa pasti bakalan mentok juga. Oh Better iya, iya. kita Tapi middle saya aja. katakan, kalau Mm-mm. secara fisik lebih daripada kemampuan kita sakit kuning. Kalau secara mental kita bisa burn out ya kan, Yang kena mental health-nya Pastor ya. kena mental. Ya. Yes, yes. Oke, berarti kalau kompetensi itu memang ruangnya luas sekali ya, Pastor ya. Kayak yang ada folder-folder yang bisa mungkin keisi, mungkin awalnya kosong jadi keisi. Ya. Semacam strategi juga ya, Pastor ya. Oh ya, Strategi ya. strategi dalam Mm, bekerja. strategi di sana tuh bisa luas banget sih. Nah, ini Kesediaannya, yes, pertanyaan kamu baik dalam, tapi saya nggak tahu saya bisa jelasin apa enggak karena yes. gini. eh, Kalau kompetensi tadi, saya menggunakan kata leverage. Ya. Ya, leverage. Jadi artinya begini, eh, daripada komitmennya yang ditarik terus, ya kan? Kerja keras itu baik loh, kerja keras itu baik. Bukannya nggak boleh, nggak baik-baik. Tapi ada batasnya, oke? Ya. Nah, kompetensi itu yang bisa di leverage. Mhm. Ya, misalkan tadi saya mengatakan menggunakan teknologi, membangun tim, membangun sistem gitu. Nah, sekarang kalau kita itu bisa meleverage, ya kan? Sebenarnya kita mungkin nggak perlu memakai komitmen kita secara pol. Mhm. Misalkan soal waktu ya, soal Ya. waktu. Mhm. Mhm. Nggak perlu sampai pol. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan leverage di kompetensi, kemudian area produktivitasnya udah besar. Mhm. Sisa waktu kita, sisa pikiran kita, sisa energi kita bisa digunakan untuk yang lain. Misalkan untuk apa? Untuk pelayanan. Betul nggak? Ya, iya Pastor. Kalau orang sudah mentok komitmennya di pekerjaan, ya dia nggak punya waktu buat pelayanan, nggak punya energi buat pelayanan, udah habis. Baterai itu sudah pulang rumah nol. Karena udah terpakai semuanya di pekerjaan. Bagus nggak? Ya bagus dong. Memberikan yang terbaik untuk pekerjaannya bagus nggak? Bagus. Ya. Gitu. Tapi berarti ya sudah sadar ya, kamu mau orang begitu kemudian kita minta pelayanan ya, dia hanya memberikan sisa-sisanya untuk pelayanan. Nah, kalau pelayanan dikasih sisa-sisa, kita bisa mengatakan kamu udahlah mendingan fokus saja di pekerjaan, nggak usah pelayanan, nggak Mhm. apa-apa. Nah, tapi kalau keluarga dikasih sisa-sisa, istri Iya. dikasih sisa-sisa, Mhm. anak-anak dikasih waktu sisa, pikiran sisa, energi sisa, Ya. akibatnya apa gitu. Mhm. Maka untuk itu kita harus punya margin tadi ya. Jadi Mhm. instead of komitmennya dipolin gitu, sekarang kita mulai menurunkan, dikasih margin, di Mhm. mana kita masih punya sisa yang produktif ya Ya. untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Nah, tapi saya mau produktif gimana? Nah, ini kompetensinya yang di leverage gitu, yang dilipat Mhm. kali gandakan. Yes. Mhm. Kompetensinya yang dilipat kali gandakan. Nah, kesalahan banyak orang apa ini? Ya, kesalahan banyak orang adalah mereka bekerja makin keras, Mhm. komitmennya yang dinaikin terus karena ingin lebih produktif, tapi kompetensinya nggak dibangun. Iya. Jadi yang Mhm. dikembangkan nih salah arah gitu. Ingat, Mhm. bukan berarti saya nggak boleh kerja keras ya. Kerja Iya, keras adalah betul. bagian dari desain Tuhan buat kita. Tapi ada batasnya dan batasnya itu pun bisa seharusnya kita pakai untuk kita bagi-bagi gitu loh, nangkep Mhm. ya. Iya, Nah, iya. Clear, instead Pastor. of kita itu menaikkan terus komitmen Mhm. sampai mentok sampai akhirnya kita over yang tadi secara fisik bisa sakit kuning, kena Ya. mental. Mhm. Kenapa nggak kita mengembangkan yang sisi kompetensi, Ya. Yes, leverage gitu. clear, Pastor. Jadi kalau misalnya kita di eh, kantor komitmennya utuh, di rumah juga utuh, di pelayanan juga utuh. Jadi kita kayak yang nggak cuman diam gitu ya. Ketika ada sesuatu kita tetap bisa merespon dengan baik karena kita nggak memberikan energi sisa gitu ya Pastor ya. Iya, betul. Ya kan?
Karena kalau kita energinya sisa di rumah diam. Kalau misalnya kita malas dengerin, ya sudahlah diam aja itu juga Iya nggak udah bisa ternyata. baterainya habis, lowbat. Habis udah lowbat. Ya, saya suka sekali dengan vocabnya Pastor leverage ya. Jadi ini saya baru dengar. Mungkin juga saya yang malas baca atau apa. Tapi ini satu vocab yang cukup menarik, leverage ya. Selalu kalau ngomong bareng beliau ini, ngobrol bareng pastor, selalu dapat hal-hal yang clear buat saya. Oke, well, kejawab pastor. Jadi dua-duanya harus menjadi kombinasi yang utuh, tidak ada yang dipilih, which is itu situasional atau enggak, tapi ternyata komitmen itu berbatas dan kita harus jaga marginnya ya pastor ya. Kemudian yang sisi kompetensinya yang mesti berkembang, karena itu kayak apa sih, cukup akan terus bertambah juga, progresnya ada terus ya pastor ya di sekitar kita kan. Jadi kita mau nggak mau dalam tanda kutip mesti ikut sih gitu ya pastor ya. Ya, sebagai contoh teknologi berkembang terus tuh. Sekarang kalau kita lihat hampir ini di depan saya, hampir semua di depannya ada komputer. Coba komputer diambil, berarti untuk menggantikan komputer itu mungkin mereka harus kerja, jam kerjanya 2 kali lebih panjang. Mesin ketik gitu misalkan. Nah ini kan contoh yang sederhana nih. Bagaimana kompetensi kita itu bisa di leverage dengan teknologi. Itu contoh yang sederhana. Siap, oke. Full pastor. Thank you. Nah ini pastor nih pesan semangat dan closing statement seperti biasa. Saya kira hari ini kita diingatkan ya bahwa Tuhan itu mendesain kita untuk berbuah, untuk produktif. Ya, dan itu kalau Tuhan mendesain berarti Tuhan itu sudah menaruh benih-benih potensi-potensi dalam diri kita untuk kita bisa berbuah dan bisa berkarya gitu ya. Tuhan sudah memberikan benih-benih potensi, bisa berupa talenta, bisa berupa skill, ya bisa berupa pengalaman dalam kehidupan kita. Gitu. Supaya apa sih? Supaya kita ini bisa berbuah, ya. Supaya kita bisa bahkan di dalam perjanjian baru itu dikatakan supaya kita tuh bisa bersinar seperti bintang. Nah, jadi mungkin pelajaran hari ini yang baik buat kita diingatkan kembali bahwa pekerjaan itu bukan hukuman dari Tuhan dan jangan melihat pekerjaan sebagai suatu keharusan atau kewajiban. Lihatlah pekerjaan sebagai bagian dari desain Tuhan buat kita dan ketika kita melakukan itu, selain kita memuliakan Tuhan, ya kita memenuhi apa yang jadi desain Tuhan buat kita. Harapan saya supaya dengan demikian kita melihat bahwa pekerjaan itu sesuatu activity yang kita bisa nikmati ya dan bukan hanya suatu kewajiban atau keterpaksaan dan dari situ harapan saya supaya kita itu bisa lebih berbuah gitu ya, lebih produktif dalam kehidupan kita. Jadi cara kita melihat pekerjaan berbeda, capek itu adalah bagian yang biasa, bagian dari hidup ya. Bagian dari hidup, jadi biasa aja. Nggak perlu dilebihkan ya, Bos ya. Justru kalau kamu capek berarti masih hidup. Kalau udah nggak capek, nggak hidup gitu. Yes. Nah, cuman kalau kita mau melipat kali gandakan produktivitas kita, ya ayo kita mulai membangun diri kita, kompetensinya ditambah nih, memanfaatkan teknologi, belajar dengan membangun sistem, belajar membangun culture, belajar mendelegasikan, ya belajar lagi memperlengkapi diri saya lebih dahulu sehingga kita bisa menjadi bintang-bintang yang terang yang bersinar ya jadi sinarnya itu enggak 5 watt gitu tapi dimanapun Tuhan menempatkan kita termasuk dunia bisnis dalam pekerjaan kita bagian dari ibadah kita kepada Tuhan kalau Anda bersinar itu 1000 watt gitu bang itu ini yes. Oke, baik. Good Family, apa yang jadi obrolan kita singkat, berharap belum jadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, belum jadi masukan atau hal-hal yang saat ini Anda hadapi ya. Thank you Pastor, sudah blessing ya.
Dan finally saya Indi dan juga Pastor Budi Hidayat untuk Good News FM. Bisa ngikutin selalu at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless. Thank you Tuhan again, Pastor. berkati. God bless.